Ratusan warga Pandeglang berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Pandeglang. Mereka membawa satu truk berisi sampah untuk memprotes kerjasama pengelolaan sampah antara Pemka Pandeglang dengan Pemkot Tangerang Selatan. Dalam kerjasama tersebut, sampah dari Tangerang Selatan akan dibuang ke TPA Bangkono di Tegalogok, Kecamatan Koroncong, Pandeglang. Masa semakin marah saat Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak menemui mereka. Masa pun nekat membuang satu truk sampah di halaman kantor Bupati. Masa menyebut kerjasama pembuangan sampah ke TPA Bangkono harus dihentikan karena sampah yang menumpuk mencemari lingkungan dan merugikan warga Pandeglang. Ini aksi keempat kali kita. Kita sudah ultimatum sejak awal bahwa aksi ini akan semakin besar dan kami pastikan September gelap itu akan terjadi. Ya, kalau hari ini pun kami tadi indahkan, kami akan bawa masa lebih banyak. Warga pun meminta PMK Pandeglang membenahi terlebih dahulu TPA Bangkono sebelum menerima sampah dari Tangsel. Sementara dari kesepakatan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangsel, PMK Pandeglang akan menerima bantuan keuangan khusus sebesar 40 miliar rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Musiknya masih gitu doang, apa lagi? Kayak di ya. BMKG menginformasikan gempa terjadi di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada pukul 19:54 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Gempa magnitudo 4,9 juga terasa hingga area Jabodetabek. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak gempa ini. Kalimantan Sumatera Utara telah terjadi gempa. Basecampnya Jurpala, Indonesia. Para orang beri dua kali. Tuh dia. Detik gempa. Udah nggak apa-apa, kita kan habis baca Quran. Insya Allah Allah melindungi kita. Ya, ya kalau takut kita sama-sama doa ya. Ya a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang bunyi kenceng apaan tuh tadi yang dibunyi? Hah? Ini pintu juga pintu. Oh pada goyang tadi ya? Tadi kita ngerasain gempa kenceng juga lumayan ya? Tapi bersyukurlah alhamdulillah tuh lampunya nggak goyang kenceng. Jadi kita masih bisa bilang alhamdulillah. 1, 2, 3 alhamdulillah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Roy Suryo menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Diperiksa sejak pukul 10 pagi, Roy Suryo rampung diperiksa sekitar pukul 5 sore tadi. Roy Suryo sempat menekankan pada hari ini akan membatasi waktu untuk memberikan keterangan karena saksi sebelumnya diperiksa hingga tengah malam. Sebelumnya, kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi telah masuk ke tahap penyidikan. Ya memang saya dari awal menyatakan seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat
dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Mungkin bisa disampaikan tanggal 22 Januari itu apa? Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya, orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kan nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Sementara itu Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Hingga hari ini penyidik telah memeriksa 6 orang terlapor dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Terdapat 12 orang berstatus terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah memenuhi panggilan Polda terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo. Hari ini Roy Suryo, Kurnia Trirayani, Rizal Fadila menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Sebelumnya pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya telah memeriksa 3 orang saksi, yakni Meriati, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Selanjutnya pada hari Jumat, Polda menjadwalkan pemeriksaan saksi Rismon Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdian Noviansyah. Dalam kesempatan itu, Ahmad Kozinudin menyayangkan soal pemeriksaan saksi yang melibatkan seorang jurnalis karena pemeriksaan tersebut terindikasi sebagai pembungkaman. Hari ini klaster media pun juga dipanggil, dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arif Nugroho, juga Sunarto begitu, tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi, termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Hingga kini penyidikan kasus ijazah palsu Jokowi masih dilakukan dan belum ditetapkan tersangka oleh penyidik. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Kita berlalu ke kasus lainnya pemirsa, sidang peninjauan kembali Sylvester Matutina dalam perkara fitnah yang dilontarkan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ditunda. Sidang ditunda karena Sylvester sebagai pemohon tidak hadir dengan alasan sakit. Sidang peninjauan kembali kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dengan terdakwa Sylvester Matutina sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, namun ditunda. Sylvester beralasan sakit sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Menurut majelis hakim yang diketuai oleh Iketut Darpawan, pihaknya telah menerima surat keterangan dari Rumah Sakit Puri Cinere terkait kondisi Sylvester. Dalam surat disebutkan, Sylvester harus beristirahat selama 5 hari. Sidang pun dijadwalkan kembali pada Rabu 27 Agustus pekan depan. Pengaju atau pemohon PK harus hadir di persidangan. Adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi kalau dalam hal ini pemohon harus hadir sendiri di persidangan. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mendaftarkan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus lalu. Kejaksaan Agung menyebut peninjauan kembali tidak akan mengganggu proses eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Sylvester.
Sebelumnya, Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, pada tahun 2019. Kendati demikian, hingga kini Sylvester tidak juga dieksekusi oleh kejaksaan. Dari Jakarta, Ayanufus Hoirudin, iNews, melaporkan. Kita beralih ke informasi dan pemirsa. Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Teka-teki siapa ayah kandung anak selebgram Lisa Mariana yang disebut hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terjawab sudah. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa yang berinisial CA telah dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tes DNA ini dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh RK terhadap Lisa. Sebelumnya Lisa menuduh bahwa RK merupakan ayah dari anaknya. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana kompak tidak menghadiri pengumuman hasil tes genetik dan DNA di gedung Bareskrim Polri Jakarta. Keduanya pun diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil dan kuasa hukum Lisa Mariana menghormati Bareskrim Polri terkait hasil pemeriksaan tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Sama kita ketahui tadi Bareskrim Mabes Polri penyidik bersama Dokes sudah mengumumkan hasilnya bahwa Zelina Azura bukan anak biologis dari Ridwan Kamil. Itu jelas, sehingga sekali lagi bahwa hasil ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara objektif dan transparan, independen. Nah tentu sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada pihak Bareskrim Mabes Polri maupun Dokes yang telah menjalankan tugas ini secara profesional, bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan medis. Sekali lagi itu tentu kami mengharapkan dengan adanya tes DNA ini bahwa Zelina bukan anak biologis dari Ridwan Kamil, maka ini semua selesai. Kami dari pihak kuasa hukum Lisa Mariana terima kasih kepada Bareskrim maupun Pusdokes Bareskrim sudah menjalankan mulai dari pengambilan tes DNA, sampel tes DNA sampai sekarang hasil, dan kami sangat menerima apapun itu hasilnya. Jadi seperti yang statement dari pihak Bapak RK ataupun kuasa hukumnya juga kan, apapun hasilnya tetap nanti akan bertanggung jawab ke depannya. Jadi ya dengan hasil hari ini ya kami sangat puas ya. Adapun nanti gimana klien kami mau ada second opinion untuk permasalahan tes DNA itu nanti akan Kericuhan mewarnai pembubaran demo menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan.
Untuk meredam aksi massa yang berlangsung hingga malam hari, pemerintah Kabupaten Bone akhirnya menunda kenaikan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan juga perkotaan. Aksi demo menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa melempari kantor Bupati Bone dengan batu. Petugas gabungan membubarkan massa aksi. Massa aksi berlarian menghindari petugas. Unjuk rasa tolak kenaikan PBB di Bone sudah memanas sejak siang. Pendemo marah terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan yang mencapai 300%. Sementara untuk meredam aksi massa yang berlangsung hingga malam tersebut, pemerintah Kabupaten Bone menunda kenaikan pajak PBB P2. Setelah kita mencermati, berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan termasuk dari Kementerian Negeri. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Negeri. Akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan, penyesuaian zona tanah tersebut. Meski demikian, akibat dari bentrok demonstrasi kemarin, sejumlah aparat keamanan mengalami luka dan puluhan pendemo diamankan. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, demo pemakzulan Bupati Pati yang akan digelar pada 25 Agustus 2025 mendatang resmi dibatalkan setelah inisiator demo Ahmad Hussein memilih berdamai dengan Bupati Sudewo. Meski demikian, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan tetap mengawal pemakzulan Sudewo. Salah satu inisiator demo pemakzulan Bupati Pati Sudewo 25 Agustus mendatang, yakni Ahmad Hussein, tiba-tiba mengumumkan sudah bertemu dan melakukan video call dengan Bupati Pati Sudewo. Foto-foto pertemuan dan video call keduanya pun telah beredar di media sosial. Usai pertemuan itu, Hussein mengatakan dirinya telah menarik diri dari pergerakan yang saat ini masih mengawal pansus hak angket di DPRD Pati. Ia menilai gerakan itu sudah tidak murni dan diduga ditunggangi kepentingan politik. Dengan demikian, aksi puluhan ribu massa yang diinisiasi dirinya pada 25 Agustus mendatang dibatalkan. Kendati demikian, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono atau Botok menegaskan perjuangan untuk melengsarkan Bupati Sudewo tetap berlanjut melalui pansus hak angket DPRD. Terkait pengunduran Mas Hussein dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu keberkahan bagi kita, ya. Karena selama ini statement dari Mas Hussein itu menebar konflik di dalam internal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Terkait pernyataan Mas Hussein bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi politik, itu tidak benar. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengkritik, melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan berkomitmen untuk melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong, dan penipu rakyat. Saat ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tengah menggalang donasi untuk menggelar demonstrasi pada 2 hingga 3 September 2025 di Gedung KPK Jakarta. Demo untuk mendesak KPK agar segera menetapkan Bupati Sudewo menjadi tersangka dalam kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tidak bisa secara langsung membatalkan kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak bumi dan bangunan. Namun Mendagri bisa melakukan intervensi dengan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah. Langsung membatalkan karena itu kewenangan itu berasal dari Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, dan adanya PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah.
di mana kepala daerah itu diberikan kewenangan, ada perdanya, kemudian ada peraturan kepala daerah. Tapi saya mengintervensi dengan menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014. Ya. Kemudian saya sebagai pembina pengawas pemerintahan daerah, saya menyampaikan agar dikaji dan kemudian jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif atau tidak. Sementara itu di tengah kenaikan pajak bumi dan bangunan yang membuat rakyat menjerit, tunjangan para wakil rakyat di DPR justru naik. Para anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah dengan nilai fantastis sebesar 50 juta rupiah per bulan. Anggota DPR RI kembali menjadi sorotan setelah pemberian tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adis Kadir di gedung DPR RI membenarkan adanya anggaran ini. Namun ia membantah gaji pokok anggota DPR naik. Menurut Adis Kadir, anggaran ini dibuat karena pengadaan rumah dinas sudah ditiadakan. Angka 50 juta rupiah pun dinilai wajar untuk rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Tunjangan rumah DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong, itu mereka terima sekitar 50 juta. Nah, itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Selain gaji pokok, anggota DPR mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Salah satunya adalah tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Anggota DPR bisa mengantongi pendapatan lebih dari 100 juta rupiah. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang. Tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.880.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104 juta, Rp51.903. Pemirsa, gempa magnitudo 4,9 terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa dirasakan hingga Jabodetabek. BMKG menginformasikan gempa terjadi di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Gempa bermagnitudo 4,9 juga terasa di area Jabodetabek. Sampai saat ini belum ada laporan mengenai dampak gempa.
Astagfirullahaladzim. Tuh, repa recah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bisa sekarang, Bang. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, gempa bermagnitudo 4,9 yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pukul 19.54 waktu Indonesia Barat terasa hingga Purwakarta. Yang terjadi pada hari ini 20 Agustus 2025 pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, lokasi berada pada koordinat 6,48 derajat lintang selatan dan 107,24 derajat bujur timur, kurang lebih pada jarak 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Ini berarti dangkal gempanya. Dirasakan ya, karena dangkal tadi, maka dirasakan di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu di Bekasi dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 mmi, yang artinya goyangan dirasakan oleh Ya, pemirsa, dalam 5 hari terakhir terjadi 3 kali gempa di Jawa Barat yang mengakibatkan aktivitas sesar Lembang meningkat. BMKG menyebut kemungkinan rentetan getaran ini merupakan gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar dan bisa terasa hingga Jakarta. BMKG meminta warga Jawa Barat dan Jakarta waspada gempa. Pasalnya pergerakan sesar Lembang meningkat. Paling tidak dalam 1 bulan ini sudah 5 kali terjadi gempa kecil namun dirasakan warga. Yakni 24 Juli dengan kekuatan magnitudo 1,8 dan 28 Juli berkekuatan magnitudo 1,9. Lalu dalam rentang sepekan ini terjadi gempa yakni 14 Agustus dengan kekuatan magnitudo 1,9, 15 Agustus magnitudo 1,8, dan terakhir 19 Agustus magnitudo 2,3 dirasakan di Cimahi, Bandung Barat. BMKG menyebut rentetan gempa ini kemungkinan sebagai gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar, meskipun itu semua belum bisa dipastikan. Namun kondisi Jawa Barat yang rawan bencana membuat BMKG meminta warga tetap waspada gempa besar akibat peningkatan aktivitas sesar Lembang. Jika saja gempa terjadi, diprediksi kekuatannya akan sampai magnitudo 7 dan masuk kategori gempa besar, hingga bisa berdampak ke seluruh Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Sementara kota Bandung, Subang, Purwakarta, dan Bandung Barat bisa menjadi wilayah yang paling rusak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, balita di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai tubuhnya dipenuhi cacing gelang. Korban sempat kritis selama 9 hari di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Keadaan tidak sadar. Enggak sama sekali. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya meninggal usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Samsudin SH. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat bocah tersebut hanya diobati dengan cara tradisional. Hingga akhirnya ada relawan yang membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya ternyata terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Masa observasi itu, kan kita juga menggali informasi ya ke orang tuanya bahwa orang tuanya sedang pengobatan TB paru, terutama ayahnya. Jadi kita mengindikasikan penurunan kesadarannya bisa jadi karena komplikasi dari penularan TBC bisa. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga kini sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengklaim kasus ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Pihaknya juga heran mengapa banyak cacing di tubuh korban, padahal telah mendapatkan obat cacing dan perawatan. Pertama kali keluhan cacing itu karena kebiasaan mungkin, dari itu 6 bulan sekali dikasih pada bulan Februari dikasih obat cacing. Jadi mungkin dokter waktu itu tidak memprediksikan bahwa itu adalah cacingan mungkin. Kasus seperti ini merupakan suatu pengalaman berharga buat kami. Ya, ini harus ditindaklanjuti dan untuk kedepannya seperti apa. Karena ini setiap bulan juga diberikan obat 6 bulan sekali diberikan obat untuk cacingan, untuk obat cacing begitu kan. Nah, tetapi kok kenapa ini, apakah memang obatnya, jadi pertanyaan kami itu apa obatnya dimakan atau tidak begitu. Makanya ini hal luar biasa ini buat kami, tamparan buat kami dengan adanya seperti ini.